trik-trik smart, trik-trik smart, dan juga soal-soal yang akan kita bahas bersama. Nah, di sini saya sudah siapkan banyak soal. Mungkin kalau kalian lihat di slide-nya, di sini ada kumpulan soal. Saya sudah menyediakan sekitaran 30-an soal yang kalau kita tidak sempat bahas, saya akan share di grupnya kalian kumpulan soal tersebut, sekitaran 30-an untuk penerapan logis dan analitis. Oke, jadi kita akan mulai belajarnya, dan ingat, maksimalkan kesempatan yang sudah kalian terima dari EVOS, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan bertanya langsung. Oke. Penerapan logis dan penerapan analitis, di sini trik smart untuk penerapan logisnya adalah kita bagaimana memahami soal. Mungkin kalian belum punya gambaran bagaimana penerapan logis dan bagaimana bentuk penerapan analitis. Nah, nanti kalian lihat soal-soalnya. Oh, ternyata yang kayak gini penerapan logis, oh ternyata kayak gini penerapan analitis. Nah, di penerapan logis, yang pertama adalah kita memahami soal, karena di penerapan logis ini kita akan diberikan berbagai macam premis-premis yang kalian diminta untuk memahami maksud dari premis-premis tersebut. Jadi kita pahami soalnya, terutama kalau misalnya ada kata tidak, biasanya kata-kata kontradiktif yang sangat sulit kita pahami. Nah, jadi ingat, kita pahami soalnya. Kemudian kita analisis pernyataannya. Kita analisis, maksud dari kita analisis pernyataannya itu adalah kita menyesuaikan pilihan jawabannya dengan kesimpulan yang sudah kita buat. Dan ingat, kesimpulan yang kita buat itu harus logis. Akan tetapi, hal yang paling sulit ketika kita menganalisis soal, menganalisis pernyataan dengan berpikir logis itu adalah kita terkadang terjebak dengan keadaan yang kita anggap itu berlaku secara umum. Jadi kadang ada beberapa pernyataan yang kita anggap sebenarnya itu kalau di dunia, di kehidupan nyata, pernyataannya itu sudah benar atau sudah logis. Akan tetapi karena soal yang diberikan itu ternyata tidak sesuai dengan kehidupan nyata, maka kalian fokusnya itu adalah soal yang ada di pernyataan yang ada di soalnya, bukan keadaan yang terjadi di keadaan nyata. Terkadang itu yang bikin sulit. Terkadang kita berpikirnya, yang soal ini tidak logis karena di kehidupan nyata faktanya kayak gini. Nah, kalian hati-hati sama asumsi-asumsi seperti itu. Kalian usahakan sesuaikan dengan soal. Jadi berpikir logisnya itu sesuai dengan soal. Dan yang paling penting itu adalah sering berlatih. Karena ingat, di sini penalaran itu kalau kita sering berlatih dan kita mengetahui jenis soal dan kita sudah mengetahui bahwa kayak gini soal-soal yang biasanya muncul untuk penalaran logis. Kalian bisa cepat untuk bernalar dan menjawab soalnya. Oke. Dan untuk penalaran analitis, kalian biasanya, kalau saya pribadi itu saya melakukan penyederhanaan. Penyederhanaan yang dimaksud misalnya ada objek-objek tertentu yang saya asumsikan dengan suatu variabel, misalnya huruf A, B, C, dan saya kira kalian sudah sering lakukan ketika kalian mengerjakan soal matematika. Nah, trik yang kedua yang paling penting itu adalah kita melakukan visualisasi. Terkadang kita sulit memahami maksud dari konteks atau permasalahan yang diberikan. Nah, hal yang paling sering saya lakukan, saya pribadi, itu adalah melakukan visualisasi. Nanti saya akan lihatkan bagaimana kita akan berlatih bagaimana memvisualisasikan suatu kondisi yang diberikan pada soal. Visualisasi tersebut misalnya kita bisa gambar dalam bentuk diagram Venn, atau grafik, atau tabel. Nah, tabel ini biasanya yang sering digunakan, karena lebih mudah untuk dilihat kondisi-kondisinya. Dan yang ketiga adalah kita berpikir efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud di sini adalah kita harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena kan ada banyak soal, dan kita harus mampu menjawab soal dengan sebanyak mungkin agar memiliki nilai UTBK yang tinggi. Nah, efektif dan efisien di sini adalah kalian jangan terpaku pada soal yang menurut kalian sulit. Kalian bisa tinggalkan dulu, dan intinya se-efisien mungkin kalian manfaatkan waktu. Nah, misalnya saya kasih lihat dulu ya di kumpulan soal. Oke. Yang muncul oke.
di sini di tes penalaran logis, misalnya, saya sudah sediakan 15 soal, dan waktunya itu adalah 15 menit. Jadi, satu soal 1 menit. Jadi, bagaimana kita bernalar dengan seefektif dan seefisien mungkin satu soal 1 menit. Nah, dan ingat, penalaran kita atau penarikan kesimpulan yang kita itu harus benar. Oke, mungkin itu Ji yang saya sampaikan tentang trik SMART. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat bagaimana gambaran dari soal penalaran logis dan penalaran analitis. Oke, di soal yang pertama, ini tidak apa-apa kan kita mulai dengan langsung bahas soal, walaupun di pertemuan pertama, enjoy saja. Oke. Misalnya di nomor 1, penerimaan calon karyawan PT Indah Jaya meliputi 3 tahapan seleksi, yaitu tes tulis, tes wawancara, dan tes praktik. Nah, Ari lolos tahap wawancara. Kita diminta untuk tarik kesimpulan yang sesuai dengan premis-premis yang diberikan. Nah, ini adalah penalaran logis. Kita menarik kesimpulan. Misalnya ada premis 1, premis 2, kita hubungkan 2 premis tersebut, kita bernalar, dan ingat harus logis. Kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, di sini kita lihat. Penerimaan calon karyawan PT Indah Jaya meliputi 3 tahapan seleksi, yaitu tes tulis, tes wawancara, dan tes praktik. Nah, ternyata Aris lolos tahap wawancara. Kesimpulannya apa? Kita lihat bagian A. Aris juga lolos tes praktik. Bagian B, Aris melanjutkan tes tahap selanjutnya, yaitu tes praktis. Aris tidak lolos menjadi karyawan PT Indah Jaya, Aris menjadi karyawan PT Indah Jaya, dan Aris tidak lolos tes praktik. Nah, di sini kita lihat. Ketika di PT Indah Jaya itu ada 3 tahapan seleksi. Ingat, 3 tahapan, berarti itu secara bertahap. Oke? 3, di situ maksudnya memahami soal. Kita harus pahami katanya. Di sini yang paling inti adalah 3 tahapan seleksi. Artinya seleksinya itu bertahap. Seandainya kalau misalnya di soal PT Indah Jaya meliputi 3 jenis seleksi. Nah, ada tes tulis, tes wawancara, 3 jenisnya. Akan tetapi karena di soal diberikan kita informasi bahwa ada 3 tahapan seleksi. Artinya seleksi yang ada itu dilakukan secara bertahap. Ada tes tulis, tes wawancara, dan tes praktik. Kalau lolos tes tulis, berarti ikut tes wawancara. Kalau ikut tes wawancara, berarti ikut tes praktik. Nah, itu kita harus pahami dulu soalnya. Karena di sini diberikan 3 tahapan. Ingat, tahapan seleksi berarti seleksinya dilakukan secara bertahap. Nah, ternyata Aris itu lolos tahap wawancara. Nah, ketika diberikan premis atau pernyataan bahwa Aris lolos tahap wawancara, maka kita sudah punya gambaran. Oh, karena ada 3 tes, makanya kalau Aris lolos tahap wawancara, berarti dia akan lanjut di tes praktik, kan? Itu adalah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang lain, berarti kita juga sudah tahu bahwa karena Aris lolos tes wawancara, berarti Aris juga lolos tes tulis. Nah, 2 kesimpulan yang sudah kita buat. Kemudian kita lihat di pilihannya. Dari 2 kesimpulan tadi, mana kira-kira yang ada di pilihan jawaban. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban yang pertama A, Aris juga lolos tes praktik. Apakah Aris juga lolos tes praktik? Tentunya tidak. Aris hanya sudah lolos di tes tulis, belum tes praktik. Oke. Bagian B, Aris melanjutkan tes tahap selanjutnya, yaitu tes praktik. Nah, ini kalau kita lihat merupakan pilihan yang benar. Kalau pilihan C, Aris tidak lolos menjadi karyawan PT Indah Jaya. Nah, Aris tidak lolos menjadi karyawan PT Indah Jaya tentunya salah, karena dia belum melewati tes praktik. Seandainya kita sudah diberikan informasi terkait kelolosan Aris di tes praktik, maka kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa Aris apakah lolos atau tidak lolos. Nah, sama dengan pilihan D, Aris menjadi karyawan PT Indah Jaya, dan bagian E, Aris tidak lolos tes praktik. Tentunya kita belum tahu, karena dia baru lolos tes tahap wawancara. Jadi, dia baru akan mengikuti tes tahap selanjutnya, yaitu tes praktik. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Nah, seandainya di sini kita buat kondisi agar kalian paham, maksudnya di memahami soal itu merupakan hal yang paling dasar dan hal yang paling penting untuk mengerjakan soal penalaran logis.
Nah, seandainya di sini saya hapus kata tahapannya. Jadi penerimaan calon karyawan PT Indah Jaya meliputi 3 seleksi, tes tulis, tes wawancara, dan tes praktik. Nah, premis yang dibuat, Aris lolos tahap wawancara. Nah, menurut kalian dari 5 pilihan ini, mana jawaban yang paling tepat? Seandainya saya hapus kata tahapannya. Apakah Aris lolos? Oke, saya kasih pilihan. Apakah Aris menjadi karyawan PT Indah Jaya? Tentunya tidak, kan? Karena kita baru diberikan informasi bahwa tahap wawancara, jadi kita belum tahu dia lolos atau tidak lolos. Nah, apakah bagian A, Aris juga lolos tes praktik? Kita juga tidak bisa tarik kesimpulan di sini. Karena yang kita tahu itu bahwa Aris hanya lolos di tahap wawancara. Nah, jadi ini masih kurang tepat. Bagian B, Aris melanjutkan tes tahap selanjutnya. Ini juga kita tidak tahu apakah bertahap atau tidak. Bagian C, Aris tidak lolos menjadi karyawan PT Indah Jaya, juga kita tidak tahu. Bagian D juga sama. Bagian E, Aris tidak lolos tes praktik. Nah, kita juga tidak tahu. Hal apa yang saya ingin sampaikan di kalian, hal yang saya ingin sampaikan ke kalian itu adalah pentingnya memahami soal. Satu kata yang ada di soal, terutama bagian penalaran logis dan penalaran analitis, itu sangat mempengaruhi jawaban. Nah, seandainya lagi, saya ubah soalnya. Kita fokus dulu di satu soal, supaya kalian pahami bagaimana cara kita memahami soal, kita membaca konteks, dan kita bagaimana cara menarik kesimpulan yang benar. Kita bisa bangun satu soal menjadi banyak pertanyaan, dan saya kira ini merupakan hal yang paling dasar juga untuk kalian pahami agar kalian bisa mengerjakan soal-soal penalaran logis yang sebenarnya kalau dipikir, karena setiap manusia mempunyai logika, seharusnya penalaran logis lebih mudah karena bisa berpikir tanpa mencakar. Tapi karena ada kata yang dapat mempengaruhi soal, itu sangat penting. Nah, seandainya lagi di sini saya hapus kata tahapannya tetap, tapi di sini saya tambahkan kata hanya. Jadi Haris hanya lolos tahap wawancara. Haris hanya lolos tahap wawancara. Kesimpulan yang kalian dapat buat adalah kita periksa bagian A. Haris juga lolos tes praktik. Nah, tentunya jawabannya tetap salah. Bagian B, Aris melanjutkan tes tahap selanjutnya, ini juga salah, karena seleksinya itu tidak bertahap, karena saya sudah hapus kata tahapannya. Bagian C, Aris tidak lolos menjadi karyawan PT Indah Jaya. Nah, ini bisa benar. Kenapa? Karena untuk menjadi karyawan PT Indah Jaya, setelah saya hapus kata tahapan dan saya menambahkan kata hanya lolos, berarti dia hanya lolos di tahap wawancara. Artinya dia tidak lolos di tes tulis dan tes praktik. Sedangkan untuk menjadi karyawan PT Indah Jaya, dia harus melalui 3 tahapan seleksi. Tes tulis, wawancara, dan praktik. Nah, karena dia hanya lolos di wawancara, makanya kita tarik kesimpulan bahwa dia tidak lolos menjadi karyawan PT Indah Jaya. Nah, bagian D sudah otomatis salah. Bagian E, Aris tidak lolos tes praktik. Nah, ini juga benar. Karena dia hanya lolos di tahap wawancara, berarti tidak lolos di tes praktiknya. Nah, kalian lihat tadi ketika saya hapus kata tahapannya, yang benar sesuai pilihannya itu malah tidak ada. Akan tetapi ketika saya tambahkan kata hanya dengan tetap menghapus kata tahapannya, ternyata yang benar itu ada 2 pilihan, yaitu C dan E. Dan ketika kita kembali di soalnya, kita kembali ada kata tahapannya dan menghapus kata hanya, kita tadi peroleh jawabannya adalah B. Kalian bisa lihat di situ bahwa satu kata itu bisa mempengaruhi penarikan kesimpulan. Jadi yang paling penting di penalaran logis itu adalah kita memahami konteks soal. Kita memahami soal, kita hati-hati. Kita hati-hati ketika membacanya. Satu kata bisa mempengaruhi soal. Oke? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Jelas, Kak. Nah, jadi ingat ya, hati-hati. Kondisi-kondisi yang saya sudah buat tadi, kalian bisa jadikan pertimbangan.
satu kata kita hapus, satu kata kita tambahkan, itu ternyata bisa mempengaruhi penarikan kesimpulan. Oke, coba kita lihat di soal nomor 2. Bisa kalian lihat, beberapa dosen ada yang menjadi pengusaha. Semua dosen memiliki tanah untuk investasi. Dari 5 pilihan ini, mana kira-kira yang benar? Oke, kita lihat. Beberapa dosen ada yang menjadi pengusaha. Oke, artinya ada dosen yang menjadi pengusaha. Kemudian, premis yang kedua, semua dosen memiliki tanah untuk investasi. Ada dosen yang menjadi pengusaha dan semua dosen itu memiliki tanah untuk investasi. Oke, kita lihat pilihan A. Semua dosen adalah pengusaha. Apakah benar? Tentunya salah, karena yang diberikan bahwa hanya beberapa dosen yang menjadi pengusaha, jadi tidak semua dosen. Bagian A salah. Bagian B, tidak ada dosen yang memiliki tanah untuk investasi yang akhirnya menjadi pengusaha. Artinya semua dosen memiliki tanah untuk investasi yang akhirnya menjadi pengusaha. Paham maksudnya? Jadi semua dosen itu memiliki tanah untuk investasi yang akhirnya menjadi pengusaha. Artinya adalah kalau dia semua dosen sudah memiliki tanah untuk investasi pada opsi B, berarti semua dosen itu sudah menjadi pengusaha. Berarti jawaban B salah. Bagian C. Oke, kita simpan bagian C. Bagian D, semua dosen adalah pengusaha dan memiliki tanah untuk investasi. Nah, ini juga salah. Salahnya adalah yang menjadi pengusaha itu hanya beberapa dosen, tidak semua dosen yang menjadi pengusaha. Oke, berarti dia salah. Kenapa Anda lihat? Oke, bagian E. Beberapa dosen adalah pengusaha dan tidak memiliki tanah untuk investasi. Ini salah di tidak memiliki tanah. Yang seharusnya adalah semua dosen memiliki tanah untuk investasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Coba kita lihat bagian C. Ada dosen yang menjadi pengusaha dan memiliki tanah untuk investasi. Nah, karena ada dosen yang menjadi pengusaha, beberapa dosen ada yang menjadi pengusaha, berarti kita tarik bahwa ada dosen yang menjadi pengusaha. Dan semua dosen memiliki tanah untuk investasi. Nah, ingat semua dosen memiliki tanah untuk investasi. Artinya, dosen yang menjadi pengusaha juga memiliki tanah untuk investasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C. Oke, untuk penalaran logis, nanti kita latihan di kumpulan soal sebentar, kita bahas dulu gambaran-gambarannya karena dibatasi waktu. Jadi supaya kalian tahu bahwa kayak gini soal penalaran logis, kayak gini soal penalaran analitis. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Aman, Kak. Oke, aman ya penalaran logis. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kalian mendengarkan penjelasanku pasti, ya kayak gitu jadi penerapan logis. Tapi yang paling sulit itu adalah kita pahami tahapannya, kita tarik kesimpulannya. Ingat, hati-hati ya. Oke, saya selalu ingatkan ketika membahas soal penerapan logis dan analisis itu, hati-hati. Be careful. Oke, selanjutnya penalaran analitis. Nah, di penalaran analitis, biasanya itu kita diberikan sebuah cerita, informasi, kondisi, dan kemudian kita diberikan pertanyaan, dan kemudian kita tarik lagi kesimpulan yang benar, pernyataan yang benar. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama. Ingat ya, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan saja langsung dipotong. Ternyata saya belum atur pengaturan di Pentap kursor ya. Nanti sebentar coba kita lihat. Di kondisi yang pertama, Apri, Oki, dan Denny berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli jaket dengan warna yang sudah ditentukan, hitam, coklat, hijau, dan merah. Dengan peraturan, Apri tidak membeli jaket warna hitam. Oke, itu peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua, jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Oke. Jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny memilih warna hijau. Jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny memilih warna hijau. Soal yang pertama, jika Apri membeli jaket warna hijau dan Oki membeli jaket warna hitam, maka pernyataan yang benar adalah
Nah, kira-kira apa? Coba kalian pikirkan dulu. Saya mau buka dulu Word-ku supaya saya kasih lihat bagaimana cara membuat visualisasi tabel kalau untuk memahami soal. Oke, silahkan kalian coba kerjakan dulu. Saya buat dulu tabelnya. Oke. Oke, kalian sudah lihat Word-nya? Sudah, Kak. Sudah ya? Nah, sekarang kita coba abaikan dulu pertanyaannya. Di sini saya coba memberikan kalian bagaimana cara memvisualisasikan suatu kondisi dengan menggunakan tabel. Nah, ini biasanya paling penting sih, paling mudah untuk dilakukan dan sangat membantu ketika mengerjakan soal. Karena tadi kan satu kondisi soal tadi yang saya tunjukkan itu misalnya kita bisa kerjakan sekitar 4 soal. Jadi lumayan lah ketika kita bisa memvisualisasikan soalnya, kita juga bisa menjawab sekaligus 4 pertanyaannya. Oke, pertama saya coba buat tabelnya. Kita coba visualisasi. Oke, di sini kan kita punya 3 orang, Apri, Oki, dan Denny. Jadi kita bisa buat kondisinya kayak gini. Coba perbesar dulu. Oke, kita coba buat. Yang pertama ada Apri, yang kedua ada Oki, yang ketiga ada Denny. Oh, sorry, saya lupa ambil soalnya. Oke. Nah, yang pertama coba kita lihat, Apri membeli jaket warna hijau. Nah, kita bisa tulis nih, Apri, kalau saya simpan mic-nya kayak gini, kedengaran jelas nggak? Atau kekecilan? Kedengaran jika. Oke, yang pertama, Apri membeli jaket hijau. Oke, kita tulis Apri hijau. Kemudian Oki membeli jaket warna hitam. Okinya hitam. Oke. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sudah diberikan pada soal. Yang pertama, Apri tidak membeli jaket warna hitam. Nah, ingat, Apri tidak membeli jaket hitam. Jika ada yang membeli warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Yang ketiga, jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny... Jika Oki membeli jaket warna hijau, jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny membeli warna hijau. Nah, coba kita lihat di peraturan yang kedua. Jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Nah, ternyata Oki itu memilih hitam. Sorry, saya tidak lihat. Ya, ini Apri yang membeli warna hijau. Nah, jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Nah, ternyata Apri memilih warna hijau. Nah, dari peraturan kedua, kira-kira apa kesimpulan yang kalian bisa buat? Karena Apri membeli warna hijau, maka apa?
tidak ada yang membeli warna coklat, kan? Oke, itu yang pertama. Karena yang pertama karena APRI hijau, maka tidak ada coklat. Nah, karena dari premis kedua kan kita tahu bahwa kalau ada yang membeli jaket warna coklat, tidak ada yang memilih hijau. Nah, karena rupanya ada yang memilih hijau, berarti tidak ada yang memilih coklat. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Nah, kemudian kita lihat Oki. Jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny memilih warna hijau. Nah, ingat, kalau Oki membeli warna merah, berarti Denny itu harus warna hijau. Ternyata Oki itu membeli warna hitam. Apa kesimpulan yang kalian bisa buat? Denny tidak memilih warna hijau, kan? Denny tidak memilih hijau. Nah, kemungkinan yang kalian bisa buat itu seperti apa? Nah, tadi kan ada empat warna ya, hitam, coklat, hijau, dan merah. Kemungkinan yang kalian bisa buat karena APRI hijau, maka tidak ada coklat. Ingat, berarti tidak ada coklat. Tidak ada yang membeli coklat. Nah, karena tidak ada yang membeli coklat, berarti oke, itu J. Sebatas di situ. Kemudian, Denny tidak memilih hijau. Denny tidak memilih hijau. Berarti di sini Denny memiliki pilihan apa saja? Hitam dan merah. Nah, hitam dan merah. Kalau untuk Oki, dia hitam. Oki pilihnya warna hitam. Nah, itu J berarti. Di sini tidak ada. Ingat, karena kan tadi kan sudah diberikan bahwa APRI-nya yang hijau, Oki-nya hitam. Berarti kita cari saja kondisinya untuk Denny. Dia kemungkinan yang paling mungkin untuk Denny beli baju itu hanyalah hitam sama merah. Oke, kemudian kita selesaikan tabelnya. Mungkin tabelnya di sini kalian tidak terlalu lihat gambarannya, tapi di soal selanjutnya kalian akan lihat bagaimana tabel itu bisa membantu. Nanti saya kasih lihat. Saya kiranya tadi ini soal yang memvisualisasikan itu agak ribet, tapi ternyata tidak terlalu ribet. Sebenarnya bisa jika kalian tanpa memvisualisasikan, kalian bisa kerjakan langsung. Nanti saya coba cari soal yang enak untuk dikerjakan dengan tabel. Oke, kalau kalian lihat pilihan A, Oki dan Denny sama-sama membeli jaket warna merah. Oki dan Denny. Nah, ini sudah salah. Denny bisa membeli jaket warna hitam ataupun merah. Oke, ternyata yang benar itu adalah B. Jadi yang benar adalah B. Saya coba carikan soal dulu yang kira-kira kalian bisa jadikan patokan ketika memvisualisasikan. Oke, saya coba cari dulu ya, analitis. Nanti tenang saja, kumpulan soalnya saya akan share. Saya punya banyak kumpulan soal penerapan logis dan penerapan analitis. Kalau kalian sudah kerjakan, bisa kalian konfirmasi jawabannya ke saya. Kalian chat saja di nomor WA yang saya sudah tuliskan tadi, dan insya Allah kalau saya sempat, saya kirimkan banyak kumpulan-kumpulan soal untuk penerapan logis dan penerapan analitis. Ini ya, enak kayaknya yang soal ini. Saya screenshotkan dulu. Iya, ini enak. Saya kasih gambaran dulu untuk visualisasi tabel. Karena kita dibatasi waktu, jadi saya usahakan yang dibahas itu yang kira-kira kalian belum terlalu paham lah. Oke. Kayaknya enak dibahas. Ternyata salah soal tadi. Saya kiranya yang soal yang saya masukkan di PPT itu yang bisa dikerjakan tabel. Ternyata biar tanpa tabel itu kalian bisa kerjakan.
Coba kita buat. Kita lihat Andi, Duta, Epang, Wahyu, dan Eris bekerja dalam sebuah perusahaan yang sama. Suatu ketika mereka mendapat oleh-oleh berupa kue dari bos mereka yang baru pulang dari Medan. Pertama, 4 orang mengambil kue rasa stroberi. Kemudian Duta dan Wahyu tidak mengambil kue rasa coklat, sebagaimana dilakukan oleh pegawai lainnya. Duta hanya mengambil kue rasa pandan, hanya Duta, Andi, dan Eris yang tidak mengambil kue rasa pisang. Nah, kalau kalian diberikan pernyataan seperti itu, pasti kalian, gimana ini? Apa maksudnya ini semuanya? Nah, tapi kalau kalian coba visualisasikan dengan tabel itu, kalian enak sekali kalau kalian lihat kondisi-kondisinya. Kita akan coba belajar visualisasi tabel. Berarti tabelnya di sini kan ada 5 orang dan 5 jenis kue. 4 jenis kue. Jadi mungkin kita bisa buat 5 kali 4. 5 kali 4, 5 kali 5. Ya, kalau misalnya kalian mungkin mau coba-coba kerjakan juga soal yang ini, nggak apa-apa, untuk sesuaikan dengan visualisasi tabel yang kita buat. Nah, tadi ada Andi, siapa lagi tadi? Andi, ada Duta, ada Epang, ada Wahyu, ada Eris. Nah, jenis kuenya tadi ada, kalian screenshot saja ya kalau soalnya takutnya kalian kalian screenshot dulu, mungkin kalian bisa lihat di HP-nya kalian masing-masing. Kuenya ada rasa coklat, strawberry. Lagi puasa disebut makanan, coklat, pandan sama pisang. Oke. Nah, kita lihat kondisi yang pertama. Oke, 4 orang mengambil kue rasa stroberi. 4 orang mengambil kue rasa stroberi. Nah, kita kan belum tahu ya, dari 4 orang yang mengambil kue stroberi, siapa yang tidak mengambil kue stroberi. Kita lihat lagi. Duta dan Wahyu tidak mengambil kue rasa coklat. Duta dan Wahyu tidak mengambil kue rasa coklat. Nah, di sini kita bisa kasih tanda tanda silang X. Duta dan Wahyu, dan Duta dan Wahyu tidak mengambil coklat. Berarti Andi yang lainnya. Saya carikan dulu tanda. Cek itu yang mana sih? Saya nggak lihat tanda checklist ini. Ini aja deh. Pakai tablet aja. Oke, di sini saya kasih tanda warna hitam. Andi. Berarti karena hanya Duta dan Wahyu yang tidak mengambil kue coklat, berarti yang lainnya mengambil kue coklat. Berarti ada Duta, kemudian ada Epang, dan ada Eris. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Duta hanya mengambil kue rasa pandan. Ingat, Duta hanya mengambil kue rasa pandan. Nah, di sini berarti pandan, Dutanya hanya mengambil kue rasa pandan. Nah, berarti dia tidak mengambil stroberi, juga tidak mengambil pisang. Nah, dari itu kita sudah tahu bahwa yang 4 orang tadi yang mengambil kue stroberi itu adalah Andi, Epang, Wahyu, dan Eris. Nah, selanjutnya, hanya Duta, Andi, dan Eris yang tidak mengambil kue rasa pisang. Berarti ada Duta, Andi, dan Eris. Duta, Andi, dan Eris. Mana Eris? Nah, ini. Eris dia tidak mengambil pisang. Nah, berarti yang lainnya mengambil pisang.
Nah, berarti dari sini kan kita sudah peroleh bahwa ternyata pandan itu hanya diambil oleh duta. Nah, kita buat kesimpulannya kayak gini. Nah, ini adalah tabel visualisasi pengambilan kue strawberry, coklat, pandan, dan pisang. Nah, sekarang kita tinggal lihat di soal yang pertama, siapa di antara pegawai yang mengambil satu buah kue rasa pisang dan satu buah kue rasa strawberry. Nah, kalau kalian lihat siapa yang mengambilnya? Satu kue rasa pisang dan satu kue rasa strawberry. Pisang dan strawberry. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Harusnya sudah Wahyu. pilih. Nah, Wahyu. Betul. Strawberry. Wahyu. Ini kalian bisa lihat Wahyu. Dari tabelnya kan kita sudah peroleh Wahyu. Oke, jadi jawabannya B. Saya screenshotkan lagi jawaban soal yang lain, nomor 2 dan nomor 3. Nah, tadi kalau kalian bisa pahami cara pembuatan tabelnya itu enak. Kalian bisa kerjakan banyak soal. Tapi tidak semua ya yang bisa dibuat tabel kayak mungkin biasanya urutan informasi. Nah, itu kan udah harus pakai tabel. Intinya ya kemampuan visualisasi lah. Oke, kita lihat soal nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siap. Wait. Nomor 2, siapa pegawai yang mengambil 3 buah kue sekaligus? Nah, kita lihat lagi yang mengambil kue 3 buah sekaligus. Yang mengambil 3 buah sekaligus itu ada Epang, dia mengambil strawberry, coklat, dan pisang. Ya, Epang. Berarti jawabannya adalah D, Epang saja, toh? Ini, D, Epang saja. Nomor 3, siapakah 2 pegawai yang mengambil kue dengan jumlah dan rasa yang sama? Nah, kalian tinggal langsung lihat saja lagi. Yang mengambil kue dengan jumlah dan rasa yang sama. Kalau kalian lihat dari titik-titiknya itu yang paling sesuai adalah ini, Eris dan Andi. Berarti jawabannya adalah B. Oke, saya ambilkan lagi soal selanjutnya. Nomor terakhir, 4 dan 5. Jadi dengan kalian visualisasikan tabelnya itu kalian bisa kerjakan banyak soal. Dan ingat, kalau kalian tidak memvisualisasikan, apalagi dengan kondisi soal yang bisa dikerjakan dengan kondisi pernyataan yang bisa digunakan untuk beberapa soal, saya rasa visualisasi itu sangat penting dan bisa mengefisiensikan waktu. Berapa total kue yang diambil oleh para pegawai? Nah, total kue. Berarti kita tinggal hitung saja total kuenya. Ada 1 strawberry 4, coklat 3, 7, pandan 1, 8, pisang 2, 10. Berarti jawabannya adalah C. Kue rasa apa yang diambil Epang tapi tidak diambil Eris? Kue yang diambil Epang. Mana sih Epang dan Eris? Berarti pisang, kan? Ini pisang diambil oleh Epang tapi Eris tidak mengambilnya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, tadi itu gambaran singkat untuk melakukan visualisasi tabel. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya serahkan di kalian, saya sudah berikan gambaran-gambarannya. Waktunya masih sekitaran 1 jam. Tadi 16.30. Jam berapa sih tadi? Nah, 30-40 menitan. Oke, ada yang ingin ditanyakan visualisasinya? Aman? Aman. Oke, ya. Kita latihan di kumpulan soalnya. Nanti saya share, tenang saja. Banyak soal yang saya sudah siapkan untuk kalian. Oke, coba nomor 1 dan 4. Ini kan ada 15 soal 15 menit. Jadi kalau saya buat stopwatch-nya itu 1 soal 1 menit. Oke, kita latihan 1 soal 1 menit. Kalian kerjakan dulu soal nomor 1 dan nomor 4 di penerapan logis. Berarti total 2 menit ya. Ingat tadi saya sudah bilang. Saya sudah bilang kalau sorry, ada yang nelfon, tunggu dulu ya.
Kalian kerjakan dulu 1 dan 4. Kalau kalian sudah selesaikan, silakan tulis jawabannya kalian di kolom chat. Kalian bisa kirim di kolom chat secara umum, atau mungkin kalian bisa langsung saja di saya, di private chat, silahkan. 2 menit ya. Oke, 1 dan 4. Oke, kalau kalian sudah kerjakan, silakan kirimkan di kolom chat. Bisa juga langsung di everyone atau ke saya, ke akun Zoom. Ini nomornya. Oke, saya lihat sudah ada, ya sudah 2 menit ya. Harusnya sudah dong. Ada bervariasi sudah ini jawabannya. B, A, B, E, A. Oh, nomor 1 ternyata yang kalau saya lihat, nomor 1 yang bervariasi antara E sama B. Oh, ada juga yang C. B, E, C, B, A, B, A. Oke. Oke, ini seru. Kayaknya nomor 2 aman, Ji. Saya lihat jawabannya semua A.
Oh ya, kalian semua dari Sulawesi kan? Kalau Sulawesi kan biasanya ada kata giginya di belakang. Jadi B. Oke. Saya minta satu orang, ayo perwakilan satu orang, siapa bisa yang jawab nomor 1? Ayo, kalian pasti biasanya kalau ditunjuk ini sudah takut. Dewi Cakrini. Monitor Dewi Cakrini bisa? Oke, kalau Echa Ongga bisa monitor? Oke, Kak, bisa. Oh, perkenalan diri juga, ini kan baru pertemuan awal ya, jadi kayaknya lebih seru kalau perkenalan diri. Oke, Nanti setelah pertemuan kayaknya kita perkenalan diri. Oke, silakan Echa. Perkenalkan, saya Echa Ongga, biasa dipanggil dengan Echa. Saya berasal dari Kupang, NTT. Ternyata ada dari Kupang ya. Oke. Salam dari Sulawesi, Echa. Ya, Oke, lanjut. Dari SMA berapa, Echa? SMA Negeri 9 Kupang. 9 Kupang. Oke. Saya lihat jawabannya B. B. Reva tidak membeli rok. Oke, bisa coba jelaskan Oke. gimana? Dari soalnya, jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Jika Reva membeli shawl, maka Sasa membeli jaket. Sasa membeli celana. Nah, saya memilih B karena B, Reva tidak membeli rok. Karena ada kata jika. Yang pertama, jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Itu ada kata jika. Berarti kemungkinan dia beli. Sama jika Reva membeli shawl, maka Sasa membeli jaket. Ada kata jika juga kan. Nah, Sasa membeli celana. Nah, itu perkiraan sudah pasti Sasa akan membeli celana. Jadi menurut saya Reva tidak membeli rok karena ada kata jika di awal. Oke. Saya penasaran untuk yang jawab E. Ini ada lumayan banyak yang jawab E. Wahib, gimana Wahib? Bisa enggak Wahib? Monitor Wahib. Kenapa saya tunjuk satu persatu supaya kalian enjoy ketika di kelas. Kalian tidak takut lagi untuk bicara. Ini kan baru pertemuan awal ya, jadi biasanya masih kikuk, masih kaku. Jadi dengan saya tunjuk seperti ini, biasanya kalau ada lihat temannya berani menjelaskan kan biasanya teman yang lainnya itu lebih terpancing juga. Ayo, siapa? Anissa Rizky, monitor. Anissa Rizky. Oke, kalau gitu kalian masih bingung, saya coba jelaskan. Sebenarnya penjelasannya siapa tadi? Echa. Jawabannya sudah tepat, tapi alasannya takutnya kalau alasannya digunakan seperti itu bisa kebetulan saya bisa katakan kebetulan di nomor 1 ya dia benar, tapi alasannya coba kita perbaiki. Nah, apa maksud dari jika maka? Jika maka kan artinya ada sebab dan akibat. Sebabnya itu adalah Reva membeli rok. Kalau kita lihat di premisnya, Reva membeli rok. Akibatnya adalah ia juga membeli shawl. Sebab akibat. Nah, kalau ada sebab berarti ada akibat. Kalau tidak ada sebab, gimana kalau tidak ada sebab? Apakah akan ada akibat? Tidak ada. Nah, coba kita lihat. Reva membeli rok. Jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Artinya kalau Reva membeli rok, maka otomatis dia juga akan membeli shawl, kan? Oke, kita pahami maknanya dulu supaya tidak menyesatkan. Jika Reva membeli shawl, maka Sasa membeli jaket. Nah, artinya kalau Revanya membeli shawl, maka Sasa itu akan beli jaket.
Artinya kalau Reva tidak membeli shawl, berarti Sasa tidak membeli jaket, kan? Oke, paham sampai di sini untuk dua premisnya? Paham, Kak. Oke. Nah, kalau Revanya tidak membeli shawl, berarti dia juga tidak membeli rok. Jaket. Wait, saya coba jelaskan pelan. Jika maka kalian pelajari enggak ya di SMA? Saya kurang tahu sih kalau di SMA kalian pelajari enggak premis kayak gini. Jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Ingat, jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Artinya kalau Reva membeli rok, berarti dia juga beli shawl. Ingat? Nah, sekarang kalau Reva membeli shawl, apakah otomatis Reva membeli rok? Kita coba bangun dulu satu premis supaya kalian paham maksud pernyataan jika maka. Kalau Reva membeli shawl, apakah Reva juga membeli rok? Tidak. Ya. Tidak. Kenapa tidak? Jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Sekarang, kalau Revanya beli shawl, apakah Reva juga beli rok? Iya. Iya, Kak. Iya atau tidak? Ayo. Tidak, Kak. Ini makanya paling penting untuk memahami soal. Terkadang dibaca soalnya kayak, gini Ji, tapi ternyata setelah didalami itu maknanya itu bisa sangat penuh, sangat dalam. Oke, saya ulangi. Jika Reva membeli rok, maka sudah pasti dia beli shawl. Sekarang, apakah kalau Reva beli shawl, Reva sudah pasti beli rok? Tidak. Ya. Tidak. Oke, saya ketik saja supaya kalian tidak bingung. Ini seru-seruan ya. Kita belajar enjoy saja. Jangan takut salah menjawab. Kalian bukan di kelas yang kalian takut sama guru ketika jawab. Ini kalian di kelas itu biasanya lebih santai. Kalau kalian bertanya, menjawab juga lebih santai. Oke. Di situ kan jika Reva membeli rok, maka ia juga membeli shawl. Oke, kita sudah sepakat kalau Reva beli rok, maka otomatis Revanya juga harus beli shawl. Nah, sekarang kalau Reva beli shawl, apakah Reva juga beli rok? Gimana? Tidak. Kalau Reva beli shawl, apakah Reva juga beli rok? Nah, sekarang saya coba siapkan banyak pertanyaan untuk kalian. Supaya kalian pahami, ya tertutup dong. Di mana ya? Di sini kali ya? Ya bisa. Jika Reva, jika Reva, jangan saya tulis kayak gini. Saya tulis kayak gini. Reva beli rok, beli shawl. Apakah Reva beli rok? Nah, yang kedua, Reva beli shawl. Apakah sudah pasti Reva beli rok? Oke, coba kita lihat jawab pertama. Reva beli shawl. Apakah Reva beli rok? Tidak. Oke. Tidak itu berarti dia bisa saja tidak beli rok, kan? Kalau yang kedua, Reva beli shawl, apakah sudah pasti Reva beli rok? Reva beli shawl, apakah sudah pasti Reva beli rok? Kalau Reva beli shawl, apakah sudah pasti Reva beli rok? Tidak. Tidak. Nah, ini jawabannya sudah pasti tidak. Dia tidak pasti. Tapi kalau bagian yang pertama, Reva beli shawl, apakah Reva beli rok? Bisa? jadi. Bisa. Ingat,
supaya gimana ya? Saya mau katakan supaya kalian paham. Jika Reva beli rok, maka ia juga beli shawl. Syarat untuk Reva beli shawl, itu adalah salah satu syarat untuk Reva beli shawl itu adalah beli rok. Jadi yang Reva beli rok ini adalah salah satu syarat. Salah satu syarat terjadinya, kalau saya buat ini P, ini Q, salah satu penyebab terjadinya Q itu adalah P. Belum tentu penyebab P itu adalah Q. Jadi artinya, kalau Reva beli shawl, itu bisa saja Reva beli rok. Itu bisa saja. Tapi bisa saja juga Reva tidak membeli rok, bisa saja dia beli yang lain, tapi dia juga beli shawl. Tapi kalau Reva sudah beli rok, maka sudah pasti dia harus beli shawl. Paham sampai sini? Paham. Oke, paham. Nah, sekarang kita lihat, jika Reva beli shawl, maka Sasa membeli jaket. Jika Reva beli shawl, Sasanya beli jaket. Nah, berarti supaya Sasa beli jaket, itu Reva harus beli shawl. Ya. Nah, sekarang Sasa membeli celana. Kalau Sasa membeli celana, itu artinya Sasa tidak membeli apa? Jaket. Nah, karena Sasa tidak membeli jaket, apa kesimpulannya? Reva tidak membeli rok. Nah, Reva tidak beli shawl. Karena Reva tidak beli shawl, maka dia tidak beli rok. Paham? Paham nggak? Paham. Paham ya? Paham. Paham. Oke, saya ulangi kalau gitu. Saya kurang yakin pahamnya kalian. Oke, Sasa, jika Reva beli rok, Reva juga beli shawl. Kalau Revanya beli, itu kan Anissa Rifkinya belum paham. Kalau Revanya beli shawl, Sasanya beli jaket. Nah, Sasa beli celana. Karena Sasa beli celana, berarti Sasa tidak membeli jaket. Nah, ingat, tadi yang saya bilang di kalian itu adalah, kalian jangan berpikir di luar konteks dari soal. Mungkin kalian pikirnya kayak gini, Sasa membeli celana. Lah, kan belum tentu. Sasa siapa tahu dia beli jaket. Nah, pasti kan berpikir kayak gitu. Kalau Sasa beli celana, kalian pasti berpikir, oh, Sasa kan belum tentu dia tidak beli jaket. Nah, ingat, kalian itu harus berpatokan sama soal. Kalau Sasa membeli jaket, di konteks diberikan Sasa membeli jaket, dan ternyata Sasa membeli celana, itu kalian harus tegas bahwa Sasa tidak membeli jaket. Kalian tidak perlu lagi pikirkan bisa saja kayak gini, enggak. Tentu ada. Oke, kalian itu berarti membeli jaket. Nah, Sasa membeli jaket, apa kesimpulannya? Tidak shawl. Nah, di Sasa Reva membeli shawl, maka Sasa membeli jaket. Nah, kalau Sasanya tidak beli jaket, maka sudah pasti Reva tidak beli shawl. Seandainya Reva beli shawl, maka sudah pasti Sasa membeli jaket. Oke, paham sampai di sini? Paham. Paham, Pak.
Sekarang saya putar. Di penalaran ini memang kadang bikin berpikir. Nah, sekarang kalau seandainya apakah harus beli Sasa paket? Apakah Reva harus beli shell? Oke, kalau biar lebih enak, Anissa, monitor bisa dengar suara saya? Anissa, bisa on mic? Iya, Kak. Oke, bisa. Sekarang kita coba buat kondisi. Misalnya kita berdua lagi belanja di mall lah, katakan. Di mall, dianggap saya sama Anissa belanjanya di mall. Nah, seandainya kalau saya mau belanja, saya itu harus lihat dulu belanjanya Nisa. Kalau Nisanya, saya harus beli jaket. Nah, kalau saya beli jaket, apakah Nisa juga harus beli shawl? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, ingat ya di sini kalau syarat intinya yang saya mau tekankan mungkin di sini, kalau karena dibatasi waktu mungkin saya tidak bisa terlalu fokus di sini. Intinya kalau Sasa membeli jaket, salah satu alasan Sasa membeli jaket itu adalah Reva yang membeli shawl. Ingat, salah satunya. Hanya salah satu. Tapi kalau misalnya Sasanya tidak membeli jaket, maka sudah pasti Revanya tidak beli shawl. Karena kenapa? Kalau Revanya beli shawl, maka otomatis Sasanya harus beli jaket. Nah, paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang Sasa membeli celana. Karena Sasa membeli celana, berarti Sasa tidak beli jaket. Karena Sasa tidak beli jaket, maka Reva tidak beli shawl. Karena Reva tidak beli shawl, maka Reva tidak beli rok. Kan? Oke, paham? Berarti jawabannya adalah B. Oke, paham? Oke, nomor 4 sekarang. Kayaknya nomor 4 saya rasa semua sepakat jawabannya adalah Oke, semuanya jawabannya A. Oke, kita lihat, coba saja bahas. Sebuah bus menempuh perjalanan dari Solo ke Yogyakarta selama 2,5 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Jika mengendarai sepeda motor mampu menempuh jarak yang sama, namun hanya dalam waktu 2 jam. Jarak yang sama, namun hanya dalam waktu 2 jam. Oke. Kita lihat kecepatan sepeda motor Dika lebih tinggi dibandingkan kecepatan bus. Apakah ini benar? Benar? Kecepatan tidak. Oke, kalau gitu saya coba gambarkan. Di sini tadi kalau bus jaraknya di sini kan jaraknya sama, berarti anggaplah tujuannya sama. Nah, sekarang kalau dia intinya kalau kita lihat saja di sini sebenarnya waktunya. Kalau busnya kan dia butuh waktu 2,5 jam. Sedangkan motor dia itu hanya 2 jam. Nah, apa artinya? Semakin cepat waktunya, berarti kecepatannya juga semakin cepat. Toh? Artinya, kalau waktunya sedikit, kecepatannya tinggi. Toh? Nah, berarti kalau Dikanya menempuh waktu 2 jam, kecepatannya otomatis lebih cepat dari 70 km. Karena kalau 70 km itu 2,5 jam. Nah, sekarang kita periksa bagian A, kecepatan sepeda motor Dika. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kalau bagian B, antara bus dan Dika kecepatannya harusnya bukan. Karena ada hubungan waktu dan jarak. Kecepatan kan, kecepatan itu adalah jarak per waktu tempuh. Kecepatan sepeda motor Dika tidak jauh berbeda dengan kecepatan bus.
Ini bagian C juga coba kita simpan dulu. Bagian D, kecepatan bus sama dengan kecepatan sepeda motor Dika. Kecepatan bus sama dengan, nah ini sudah pasti salah. Seharusnya kalau kecepatannya sama, waktu tempuhnya juga sama, karena jarak yang digunakan juga sama. Kecepatan sepeda motor Dika lebih kecil. Nah otomatis ini sudah salah sih. Oke, bagian C, kecepatan sepeda motor tidak jauh berbeda dengan kecepatan bus. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kalian tidak jawab C? Karena beda itu juga, Pak. Ya, Katarina Chef ya, nanti saya share soalnya. Nah, di sini kita belum bisa pastikan kan. Seharusnya di sini tidak jauh berbeda, itu bisa saja kalau selisih 10 km itu bisa kita katakan tidak jauh berbeda. Tapi kalau misalnya 15 km, kita bisa saja katakan itu sudah jauh berbeda. Nah, di sini kan kita belum tahu ya kecepatannya. Jadi, ini opsi C ini masih bersifat 50-50 lah jawabannya. Sedangkan yang paling pasti itu adalah kita sudah pasti tahu dia lebih cepat, tapi kita tidak bisa pastikan, kita belum bisa pastikan apakah jauh berbeda atau tidak berbeda. Yang kita hanya tahu itu bahwa kecepatan motornya Dika itu lebih tinggi dibandingkan kecepatan bus. Oke, waktunya lagi 20 menitan. Coba kita kerja soal penalaran analitis. Oke, sebelum saya pindah di penalaran analitis, ada yang ingin ditanyakan? Aman, Kak. Nah, Tidak. Penalaran analitis. Nah, ini kayaknya seru deh. Nomor 6 sampai nomor 10. Tunggu ya, saya coba aturkan nomor 6 sampai nomor 6 dulu dengan nomor 7. Coba nomor 6, nomor 7. 2 menit lagi, ayo. Sampai 23. Nah, oke, nomor 6, nomor 7. Silahkan kalian jawabannya tulis lagi di kolom chat, bisa di private atau bisa untuk everyone. Oke, 2 menit dari sekarang. Tadi kita mulainya jam 16.10 ya, jadi kita selesai 17.40. Jadi masih ada waktu untuk kita bahas soalnya.
Oke, saya lihat semuanya sudah jawab. Oke, coba kita bahas lagi. Oke, berarti kalau formasi aman, mungkin di tabel-tabel yang bermasalah. Oke, kita coba bahas ini. Coba screenshot dulu ya. Oke, sudah terlihat board yang saya share. Oke, saya lihat jawaban. Oke, coba kita lihat di sini ada Vita, Duma, Dita, Tia, dan Ika yang berada dalam satu kelompok dalam pertunjukan tari Gambyong. Mereka akan menampilkan pertunjukan dengan formasi sebagai berikut. Vita berada di sebelah kiri Duma. Oke, berarti kita punya Duma dan Vita yang berada di sebelah kirinya. Saya coba singkat-singkat aja. Vita, Duma, oke. Kemudian Dita berada di ujung kiri. Nah, berarti ujung kiri Dita. Tia berada di antara Vita dan Dita. Berarti sini adalah Tia. Oke. Seperti ini saja. Nah, kira-kira yang paling tepat itu adalah Dita, Tia, Vita, Duma. Oke, B. Berarti sudah benar ya jawabannya B. Nah, sekarang kita lihat nomor 7-nya. Berarti gampang. Saya tarik kesimpulan kalian bisalah kerjakan soal yang formasi-formasi kayak gini. Bagian 7. Jika orang yang berada paling ujung bertukaran posisi dengan di sebelahnya. Nah, berarti paling ujung itu ada Dita dan Tia. Ya, Dita dan Tia yang bertukar posisi paling ujung ya. Kemudian ada Duma dan Inka yang saling bertukaran. Nah, kira-kira yang mana paling sesuai? Berarti Tia menjadi Dita, Inka menjadi Duma. Oke, jawabannya adalah A. Oke, waktunya lagi 12 menit. Masih ada. Coba saya carikan lagi soal 8, 9, 10. Kayaknya enggak usah deh. Kalian sudah tahu pasti jawabannya. Makanan sudah tadi. Coba yang nomor 11. Coba kalian kerjakan nomor 11. 1 menit. Berarti 17.31 lah. 17.31 sudah terkirim jawabannya.
Oke, saya lihat sudah 3. Oke, kita lihat jawabannya, kalau semua jawabannya C. Jadi kalau saya lihat semuanya sudah benar. Oke, semuanya C benar. Kita lihat yang pertama, G di antara tokoh H dan E. Berarti kalau kita punya tokoh H, berarti di tengahnya itu adalah tokoh G, H, dan E. Tokoh F berada di ujung kiri, berarti kita simpan F di kiri. Tokoh J di sebelah kanan tokoh E, berarti di sebelah kanan J. Nah, tokoh I tidak berdekatan dengan H. Kalau saya simpan I di sini, maka dia sudah otomatis berdekatan dengan H. Berarti dia harus simpan di sini, tapi tidak ada di pilihan, atau di sini. Oh, tidak bisa sih. Ya, dia bisanya hanya di sini, atau di paling ujung dari J. Dan yang paling tepat itu adalah C. Oke, benar semua jawabannya. Saya carikan lagi soal penalaran logis. Kayaknya penalaran logis yang lebih. Oke, masih ada waktu 8 menit untuk latihan. Coba kerjakan nomor 3. Ya, nomor 3 coba silahkan dikerjakan. Recording in progress. Piana C, Aurelia C. Oke, semua kayaknya sepakat jawabannya C. Oke, coba kita lihat untuk hemat waktu saja. Semua buku pelajaran berada di rak baris A. Buku sejarah berada di baris A dan novel di rak baris B. Oke, kesimpulan yang kita bisa buat itu adalah, coba kita lihat, buku sejarah berada di baris A. Buku sejarah berada di baris A, sedangkan yang semua buku pelajaran berada di baris A. Berarti yang ada di baris A itu adalah buku pelajaran. Berarti yang pertama, buku sejarah harusnya merupakan buku pelajaran. Berarti A salah. Bagian B, novel dan buku sejarah berada di rak yang bersebelahan. Nah, ini kita tidak tahu ya, apakah baris A dan baris B bersebelahan atau tidak. Bagian C, novel bukan termasuk buku pelajaran. Oke, kita simpan. Bagian D, semua novel berada di rak baris A. Nah, ini otomatis salah sih, karena dia sudah tidak sesuai dengan premisnya, yang harusnya novel itu di baris B. E, buku pelajaran dan novel berada di rak yang bersebelahan. Nah, sama dengan bagian B, kita tidak tahu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, karena semua pelajaran itu ada di baris A. Berarti novel yang berada di rak baris B, berarti novel bukan pelajaran. Seharusnya kalau dia buku pelajaran, harusnya ada di baris A. Sorry. Tadi suaraku kedengaran yang saya jelaskan soal nomor 3. Putus-putus, Kak. Walah. Nomor 3 tadi jawabannya sudah benar, C. Nah, sekarang kalau nomor 5.
Nomor 5, silahkan waktunya lagi 4 menit untuk kita akhiri. Jadi soal terakhir. 1 menit lagi. Ayo, nomor 5, silahkan kerjakan. Oke, sudah. Saya lihat yang menjawab ini baru 2 orang ya, Septiani sama Zidan. Aliyah, E atau C? E atau C? E atau C? E. E, C, E. Oke, coba kita bahas. Tidak diizinkan. Coba kita lihat pernyataannya. Tidak diizinkan membawa makanan Aurelia D. Oke. Dewi Hartanto, E atau C? Oke. Tidak diizinkan. Suaraku putus-putus enggak? Kalian dengarnya? Tidak. Kiranya putus-putus. Oke, coba kita lihat. Tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Nah, berarti ada enggak yang perpustakaannya boleh diizinkan boleh bawa makan dan minuman? Oke, ada murid yang membawa makanan dan minuman. Nah, coba kita lihat opsi A. Beberapa murid minum jus dalam perpustakaan. Ini kayaknya pilihannya dipaksa sekali deh. Otomatis jawaban A salah. B. Beberapa murid juga membawa makanan dan minuman. Ini juga salah. Walaupun benar sih di premis kedua, tapi kesimpulannya bukan itu. C kita simpan. D, Aurelia jawab D. Murid yang tidak membawa makanan dan minuman tidak masuk ke perpustakaan. Ini coba kita lihat di ini premis 1 ya. Tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Ada murid yang membawa makanan dan minuman. Berarti murid yang tidak membawa makanan dan minuman lah harusnya masuk dong. Dia bisa saja masuk ke perpustakaan, bukan tidak masuk. Jadi jawaban D juga salah. Hati-hati ya. Be careful sama pernyataannya. Oke, antara C dan E. Kalau C, beberapa murid tidak mematuhi peraturan perpustakaan. Bagian E, murid yang membawa makanan dan minuman tidak diperbolehkan masuk perpustakaan. Seharusnya kalian tidak perlu bingung di sini, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa kalian tidak perlu kait-kaitkan suatu permasalahan dengan kayak kehidupan nyata. Kalian fokus saja sama pernyataan yang diberikan. Nah, seharusnya kan kalau kalian baca dari ini kan kita hanya bahas tentang diizinkan atau tidak diizinkan seorang murid yang masuk di perpustakaan. Kan kayak gitu. Itu inti permasalahannya kita. Kita tidak berpikir tentang apakah dia patuhi peraturannya atau tidak mematuhi peraturannya. Dan kemudian, seharusnya kalian di sini jadi permasalahan kalau coba lihat premis keduanya. Ada murid yang membawa makanan dan minuman. Nah, di sini kan kita tidak tahu apakah dia masuk di perpustakaan atau tidak. Kita hanya diberikan informasi bahwa ada murid yang membawa makanan dan minuman. Nah, kita tidak tahu
apakah dia masih perpustakaan? Tidak. Nah, jadi dari hal itu saja kita sudah tidak bisa tarik kesimpulan bahwa ada murid yang tidak patuhi peraturan perpustakaan, walaupun faktanya memang ada sih. Tapi ingat, kita kembali di premis yang diberikan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Murid yang membawa makanan dan minuman sudah pasti tidak diperbolehkan masuk di dalam perpustakaan. Oke, sudah lewat 1 menit, ada yang ingin saya secepatnya kirimkan soalnya. Oke, bagaimana pertemuan pertamanya kita? Semoga kalian enjoy belajarnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Mungkin pekan selanjutnya materinya yang saya ingin jelaskan bisa saja di kode sandi atau pola gambar atau pola angka dan huruf. Iya, Kak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian jangan lupa isi absennya yang dikirimkan di grup EVOS Live Class-nya. Dan semoga yang saya sampaikan sore ini bisa kalian pahami dengan baik, dan bagi yang menjalankan puasa, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Oke, terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live ya. Ya, Kak.